Jadi kata kerja amr itu diambil dari kata kerja apa, Bu? Madhi atau mudhari'? Mudhari Ustadz. Apa, Bu? Nah, Bu. Sahih, Bu Gayo. Ahsan di barakallahu fiik. Diambil dari kata kerja mudhari'. Ahsan. Kemudian kita langsung praktek saja. Jadi prosesnya insya Allah masih hafal, Bu ya. Jadi harful mudhara'nya harus dihilangkan dan huruf terakhirnya sukun dan terakhir jika faul fi'linya sukun maka harus ditambahkan apa, Bu? Hamzatul amr. Nah, tapi kalau yang kemarin yang kita bahas juga kalau hamzatul wasl ketemu hamzatul qat'i atau kedua hamzah yang bertemu maka keduanya harus apa, Bu? Dihilangkan. Gitu, Bu ya. Baik. Baik, kita langsung praktek saja. Langsung saja. Dari kata kerja mudhari' saya sebutkan. Nanti silakan sebutkan amarnya. Nah, kalau bisa nanti sesuaikan dengan domirnya. Gitu, Bu ya. Jadi kalau domirnya antum berarti fi'il amarnya juga harus domir antum. Baik. Saya kasih contoh ya. Misalkan tadribuna menjadi idribu. Gitu, Bu ya. Tadribuna menjadi apa, Bu? Idribu. Jadi sesuaikan dengan apa, Bu? Dengan apa? Domirnya Domir. masing-masing. Coba. Kalau tada rusina menjadi apa? Tada rusina. Hmm, Tadarus. Oh, Ah, udarusi. Naam, udah rusi gitu ya. Tada rusina menjadi udah rusi. Jadi kalau domir anti dia ada tambahannya ul mukhotobah gitu, Bu ya. Kalau domirnya anti ada tambahan apa, Bu? Ya ul mukhotobah. Apa? Tapi nunnya harus tetap hilang. Kan tadarusina. Di fi'il mudhari' memang ada ya ul mukhotobah. Dan di fi'il amr juga harus ada ya ul mukhotobah. Yang membedakan apa? Kalau di fi'il mudhari' ada nunnya. Tapi kalau fi'il amr itu harus menghilangkan nun. Makanya disebut mabniun ala hadfi eh, Hmm. nun gitu ya. Mabniun ala hadfi nun. Itu untuk kata kerja mudhari'. Kata kerja mabni, kata kerja amr ya. Jadi dia ditetapkan bahwasannya dia itu akhirannya tanpa nun gitu ya. Di akhirannya apa, Bu? Tanpa nun. Walaupun di kata kerja mudhari ada nunnya, tapi di film amr itu dia harus apa, Bu? Menghilangkan nun. Terus kemudian ke kata berikutnya. Coba tada hulu. Tada hulu menjadi apa, Bu? Tada hulu. Udhul. Naam, udhul. Ahsan di barakallahu fiik. Domainnya anta ya. Kalau ingzilna. Eh, sebaliknya berarti. Kalau ingzilna, fi'il mudhari'nya apa, Bu? Ingzilna. Inzilna fi'il mudhari'nya tanz, eh, tanzilna. Hmm, tang. Nah, tangzilna. Terus dari kata kerja tangzurna. Tangzurna menjadi apa, Bu? Tangzurna. Ungzurna. Ung, Ungzurna. ungzurna. Unzur. Ahsan. Kalau taktubuna. Taktubuna. Jadi apa, Bu? Taktubuna. Uktubna. Uktub. Loh, Tubna. taktubuna sama kayak taktubina. Dia ketika jadi Oh, fi'il amar, uktubi. dia menghilangkan nun. Menjadi apa, Bu? Uktubi. Uktub. Uktubu. Masih ada wawul jamaahnya, Bu ya. Oh. Karena domir
Antum, domir antum harus ada wawul jamaah. Walaupun di fil amr ini tanpa ada nun. Tapi di fil mudhari harus ada nunnya kalau tidak mansub atau tidak majzum. Tapi kita belum belajar ya. Pada biasanya memang ketika di fil mudhari dia ada nunnya taktubuna. Tapi ketika menjadi amar jadinya apa, Bu? Uktu Tubuh. uktubu. Nah, wawul jamaah tetap ada, Bu ya. Wawul jamaah tetap ada, namun di kita kerja amar nunnya harus hilang. Sama seperti taktubina menjadi apa, Bu? Uktu. Tubi. Nah, uktubi. Jadi nunnya juga harus hilang. Paham tuh macam ya? Ya Allah. Jadi yaul mukhatabah wawul jamaah itu selalu ada ketika di mudhari'nya, maka di amarnya pun juga harus ada. Gitu ya. Di fil amarnya pun juga harus ada. Kalau memang disuruh menentukan mencocok menyesuaikan domainnya juga, menyesuaikan domainnya juga. Jadi nggak selamanya uktub, nggak selamanya udrus. Nah, tapi kata kerja amar juga berhak ketemu domir-domir yang lain. Nah, makanya harus dihafal, Bu ya. Domirnya hanya 4 yang kita hafal, Bu ya. Domir anta sama apa, Bu? Antum, Antum, antuna, anti, an, antun. Antuna. Nah, gitu ya. Jangan mentang-mentang sedikit yang dihafal cuman uktub yang anta saja, jangan. Ya. Jadi harus dihafal polanya ya. Biasanya kalau yang anta, oh nggak ada tambahan huruf apapun. Kalau anti, ada tambahan huruf ya. Uktubi, udrusi, misalkan udkhuli, ukhruji, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang domir antum, oh ada tambahan waw. Uktubu, udrusu, gitu Bu ya. Apalagi Bu? Ukhruju, udkhulu, dan lain sebagainya. Nah, yang antuna, gimana Bu antuna ciri-cirinya? Oh, ada tambahan nunun niswah. Nah, gitu ya. Udrusna, uktubna, udkhulna, ingzilna, dan lain sebagainya. Jadi, selain domir anta, itu ada tambahan huruf, apa Bu? Yaitu domirun muttasil atau domirun bariz. Atau sebagai domirul fa'il. Ya, disebut domirun fa'il, juga disebut domirun baris, dan disebut domirun muttasil. Gitu Bu ya. Apa artinya baris? Baris itu nampak ya. Apa artinya mutasil? Dia bergabung dengan kata yang lainnya. Domir yang bergabung dengan kata kerja. Maksudnya seperti itu. Apalagi tadi istilahnya? Domirun Domirul baris, domir fa'il. mutasil, sama domirun fa'il. Nah, domir yang mana dia sebagai kedudukannya sebagai apa, Bu? Fa'il. Bisa dipahami di sini? Jadi ada ya'ul mukhatabah, wawul jamaah, dan nunun wah, tambahan dari eh, kata kerja amar hanya itu saja. Kita belum ada alif lisnen ya. Belum ada. Baik. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu lawan kata dari fil amr. Ada, Bu? Nggak ada ya? Bu Wanita dan Bu Gayo, ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Belum ada, Ustaz. Belum ada. Baik. Ad-darsu al-khamisa asyara. Mada sanadrus fihi? Pelajaran ke-15. Apa yang akan kita pelajari di sini? Apa yang akan kita pelajari di dalamnya? Ada 4 kaidah yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari, ya. Sanadrus arba'ata mabahitha. Kita akan belajar pada 4 pembahasan. Yang pertama adalah la an-nahiyatu. Silakan diharokati dulu, Bu ya. La an-nahiyatu.
Ya, Allah an-nahiyatu. Sudah, Bu? La an-nahiyatu. Sudah, Bu? Sudah, Sudah. Ustaz. Kemudian la wama an-nafiyatani. La wama an-nafiyatani. La wama an-nafiyatani. Panas? Sudah, Bu? Sudah. Sudah ya. Kemudian kada yang terakhir adalah fi'lut ta'ajjub. Fi'lut ta'ajjubi. Fi'lut ta'ajjubi. Baik. Pembahasan yang pertama yaitu la an-nahiyatu. Sanasrah lakuma syarhatan mujmalatan. Jadi saya akan bahas secara global saja, Bu ya. Al-mabahith la an-nahiyah. La an-nahiyah artinya adalah la yang artinya larangan. Berarti artinya apa, Bu? La artinya apa? Nah, Jangan. Jangan, ya. Berarti kalau di sini ada larangan, maka ini kan berarti kata yang berlawanan dengan perintah. Perintah itu lawan katanya apa, Bu? Larangan. Ya, Pak ya, Bu? Iya, Ustaz. Jadi perintah lawan katanya adalah larangan. Otomatis di sini sama-sama penggunaannya adalah dengan domir empat saja. Yaitu domir mukho. Semuanya adalah domir apa, Bu? Apa? Tob. Apa saja, Bu, domirnya? Anta, Anta, antum, antu, antuna. Antuna. anta, antum, anti, antuna. Baik. Nanti insya Allah kita bahas secara detail ya. Jadi cukup itu dulu dari la an-nahiyah. Kemudian la wa ma an-nafiyatani. Ternyata la yang pada umumnya yang kita pelajari itu sebenarnya nafyun kan, Bu? Nah, di sini dijelaskan apa perbedaannya la an-nafiyah sama ma an-nafiyah. Apa perbedaannya? Ternyata perbedaannya di kata setelahnya. Setelah la itu harus kata kerja apa? Setelah ma itu harus kata kerja apa? Yang mana maknanya sama-sama apa, Bu? Larangan. Nafyun atau meniadakan atau menjadikan kalimatnya apa, Bu? Negatif. Negatif. Baik. Kemudian yang ketiga itu ada kata kada yakadu. Nanti ada yakadunya ya. Kada yakadu. Artinya adalah hampir. Ini disebut juga namanya af'alul muqarabah. Nanti ada penjelasannya. Af'alul muqarabah. Muqarabah itu apa, Bu? Berdekatan ya. Jadi kata kerja yang mendekati, maksudnya berdekatan dengan kata kerja tersebut. Misalkan hampir nangis. Berarti dia hampir melakukan menangis. Gitu kan, Bu? Berarti dia bukan berarti dia lagi nangis kan? Hampir saja mendekati. Misalkan hampir jatuh. Berarti dia sudah terjatuh atau belum, Bu? Belum. Belum ya. Nah, ini adalah kalimat pendekatan. Jadi dia itu hampir terjadi seperti itu ya. Hampir terjadi jatuh gitu, Mas. Itu namanya af'alul muqarabah. Nanti kaidahnya gimana? Nanti akan kita bahas insya Allah. Yang penting artinya apa, Bu? Kada yang kado artinya apa tadi? Hampir. Hampir. Fi'lut ta'ajjubi. Apa artinya fi'lut ta'ajjubi? Kata ke ta'ajjub ya. Kekagetan. Nah, kalau dalam istilah secara harfiah itu artinya kekagetan saja. Kaget. Ta'ajjub itu kaget. Tapi
Yang dimaksud di sini adalah kekaguman. Kalimat apa, Bu? Kekaguman. Jadi kalau kekaguman itu fokus ke hal-hal yang positif saja. Sedangkan kalau kaget, nah, bisa jadi dua sisi kan, Bu? Kalau heran itu yang hal-hal positif apa negatif saja. Ya nggak, Bu? Ini istiqra saya. Istiqra itu kayak yang saya amati seperti itu, Bu ya. Nah, nanti bisa salah, bisa benar. Silakan dikoreksi, Bu ya. Jadi, yang saya pahami, kalau kagum itu hanya hal-hal yang positif. Oh, kamu pintar sekali ya. Nah, itu positif. Kalau heran, itu hal-hal yang negatif saja. Ih, dia kok orangnya, nah gitulah, hal yang negatif. Nah, buruk akhlaknya gitu kan. Kemudian, kalau kaget itu suatu untuk hal-hal yang apa, Bu? Keduanya kan. Nah, kedua hal tersebut itu adalah kaget. Benar atau salah, Bu? Pernyataan saya. Hanya kan kayak gitu tuh. Heran. Nah, tapi yang kita pelajari itu filosofi ta'ajub itu semuanya yang positif. Berarti apa, Bu? Kekaguman. Adalah kalimat apa, Bu? Kekaguman. Gitu ya. Bisa dimahami di sini? Insya Allah, Ustaz. Nanti susunannya gimana kita akan bahas pada sore ini insya Allah. Di akhir pertemuan ini insya Allah. Jadi nanti kita targetnya menghabiskan kaidah. Kemudian untuk berjalan menuju ke hiwar harus ada hafalan apa, Bu? Kosakata. Sudah dihafal belum kosakata pelajaran 15? Bu Gayu dan Manita udah belum? Belum. Belum, Ustaz. Belum ya. Nanti silakan dijadikan PR. Jadi kalau bisa hari Senin sudah selesai mengumpulkan ya. Hari Senin. La an-nahiyatu. Silakan dihadapati harfu jazmin. La an-nahiyatu harfu jazmin. Yajzimul fi'lal mudhari'. Jadi huruf jazm ya, huruf jazm itu berarti menjadikan kata setelahnya menjadi majzum ya. Makanya di sini ya jazimu filal mudhari'ah. Jadi dia itu menjazmkan kata kerja mudhari'. Nah, jadi ini sebenarnya kita belum belajar yang namanya perubahan kedudukan dalam kata kerja mudhari' kita belum belajar, Bu ya. Nah, kita taunya kata kerja mudhari itu ya udah diakhiri dengan domah. Yadkhulu, tadkhulu, akhruju, nakhruju. Semuanya pada umumnya diakhiri dengan apa, Bu? Pada umumnya, Bu ya. Diakhiri dengan apa? Toma. Domah. Walaupun ada sebagian yang diakhiri dengan nun. Subutun nun. Ya kan? Yakhrujuna, takhrujuna, tadkhuluna. Itu hanya minoritas. Nah, jadi ada yang diakhiri dengan nun, ada yang diakhiri dengan domah. Nah, tapi kalau sudah ada lanahiyah sebelum kata kerja mudhari tersebut, maka apa yang terjadi? Nah, di sini dijelaskan ya jazimu filal mudhari'ah. Jadi kalau ada la, kemudian ketemu kata kerja mudhari', maka di sini harus konsekuensinya adalah menjadi sukun untuk yang domirnya anta. Gitu, Bu ya. Misalkan tadkhulu. Kalau ditambahkan la menjadi apa, Bu? La tadkhul. Nah, jadi menjadikan domah jadi apa, Bu? Menjadikan domah apa? Berarti sukun. Sukun ya. Jadi menjadikan domah menjadi sukun. Berarti kalau tashrobu. Tambahkan la nahya jadi apa, Bu? Asyrab. La tashrob. Nah, kecuali ketemu nunun niswah. Kalau ketemu nun niswah itu tidak ada perubahan sama sekali. Nama juga kata kerja mabni. Mau dia ada la nahya, mau ada pengaruh apapun di sebelum kata kerja mudhari,
dia tidak akan berlaku perubahannya, gitu ya. Jadi la tadkhulna, la takhrujna. Jadi tidak ada perubahannya. Mau ada la, mau ada tanpa la, sama saja takhrujna, ya kan Bu? Sama nggak Bu? Tetap sah, sama. Nah, ada perubahan satu lagi. Nah, di kata kerja yang domirnya anti dan antum, antum dan anti. Jadi takhrujuna dan takhrujina itu sama-sama dihilangkan apa Bu? Sama kayak tandanya itu sama persis seperti ketika di kata kerja amr. Ada yang hilang. Apa Bu yang hilang? Takhrujuna Nun. sama takhrujina. Kalau ditambahkanlah apa yang hilang Bu? Nun. Nun. Nah, Masya Allah. Berarti kalau la nahiyah di setelahnya ada kata kerja takhrujuna menjadi apa? La takhruju. Kalau takhrujina menjadi apa, Bu? La takhru, Jin. la takhruji. Jadi udah paham ya perbedaannya. Jadi yang biasanya domah jadi sukun, ketika ada nun diakhiri dengan nun yang sebelumnya ada fa'il domirun bari seperti yaul mukhotobah dan wawul jamaah, maka nunnya harus hilang. Kalau ada nun nisbah gimana? Kalau ada nun nisbah itu sudah dipastikan menetap, tidak ada perubahan apapun. Barakallahu fiik. Bisa dipahami di sini ya? Baik. Nah, di sini disebutkan tetap 6 domir ya, seperti di kata kerja amr kemarin. Cuman di sini memang tandanya sama, Bu ya. Kita simpulkan tanda akhirannya itu sama seperti fil amr, tapi beda di secara hukumnya. Jadi kalau fil amr hukumnya mabni, kalau fil mudhari hukumnya mu'rab. Apa perbedaannya, Bu? Ada yang tahu? Mu'rab dan mabni apa perbedaannya? Mu'rab itu Mu'rab itu bisa bisa diganti-ganti berubah ya. akhirannya, gitu Bu ya. Tapi kalau mabni sudah paten, tidak bisa diganti-ganti kecuali penyelarasan suatu kata atau suatu huruf. Misalkan iltiqa usakinen yang sebelumnya sukun jadi kasroh. Ya kan biasanya uktubid darsa. Uktub menjadi uktubi. Ya kan Bu, kemarin udah dipelajari kan? Itu pengecualian. Nah, tapi kalau yang mu'rab itu benar-benar kalau ada penyebab dia baru berubah. Gitu ya. Tadakhuluna itu aslinya tadakhuluna Bu ya, kata kerja mudhari'nya. Tapi kalau ada la, jadi benar-benar berubah tandanya. Jadi ada pengaruhnya, ada amilnya, gitu ya. Itu namanya mu'rab. Jadi dia berubah akhirannya karena ada amil, karena ada pengaruh ya, karena ada pengaruh harfu jazmin seperti itu. Paham tuh majamian? Ya, tapi tandanya sama persis tandanya. Kalau di fil amr mabniun ala hadfin nun. Kalau di sini majzumun, wa alamatu jazmihi apa? Hadfun nun atau majzumun bi hadfin nun. Jadi kalau untuk simpelnya pakai bi saja. Majzumun bi hadfin nun. Biasanya seperti itu. Majzumun bi hadfin nun. Jadi kata kerja mudhari'nya majzum dengan apa? Dengan apa tandanya? Dengan menghilangkan apa, Bu? Huruf nun. Baik. Nah, jadi akhirnya sudah dihafal ya. Kalau domir anta berarti la tahruj. Ya, tetap sukun. Sama seperti kata kerja amar yang diakhiri dengan sukun. Kalau domir anti berarti apa, Bu? Ruji. La takhruji. Domir antum apa, Bu? Ruji. La takhruju. Domir antun apa, Bu? La takh Tak Rujuna. benar. Naam la takhrujna. Tapi di sini sudah ada contohnya anta antuma antum. Jadi kalau di sini lengkap ya, ada domir ganda. Domir ganda itu apa, Bu? Musanna. Jadi antuma untuk laki-laki dan antuma untuk perempuan sama saja penulisannya. Nggak ada perbedaan. Ya kan?
Nah, jadi kalau untuk antar la taktub alamatu jazmihi as-sukun. Jadi tanda majzumnya adalah sukun, tanda akhirannya ini sukun. La taktuba tanda jazamnya itu hadfun nun karena ketika dihilangkan la nahiyah atau tanpa ada la nahiyah dia ada nunnya. Taktubani. Nah, ketika ada la menjadi la taktubah berarti tandanya di huruf nunnya. Nah, yang mana disebutkan hadfun nun. Gitu, Bu ya. La taktubu alamatu jazmi hadfun nun. Nah, jadi ketika adalah itu harus menghilangkan nun. Nama juga la nahiyah ya, menjazmkan, menjazmkan. Baik. Dan di sini aslinya apa, Bu? Taktubu aslinya kalau nggak ada la apa, Bu? Tulislah. Halo? Apa Tulislah. kalau nggak ada la menjadi apa? Menulis. Taktubu. Kalau nggak ada lagi, saya nggak nanya artinya. Kalau nggak ada la namanya apa, Bu? Oh, Taktubu juga. namanya fi'il amr. Enggak. Kalau nggak ada la. Nggak ada. Maksud, Ini bukan lawan kata, Bu. Ini bukan lawan kata. Kalau nggak ada la, apa yang terjadi dengan kata kerja taktubu? Apakah ada tambahan huruf? oh, Sama kayak taktubani tadi ya. Ada tambahan huruf yaitu nun. Jadi nun. taktubu asli katanya apa, Bu? Taktubuna. Tubuh. Oke. Gitu, Bu ya. Nah, jadi kalau nggak ada la an-nahiyah, kita tetap harus menulis anunnya ya. Antum taktubuna arisalata. Contohnya seperti antum taktubuna darsa, ya kan? Nah, jadi nunnya harus muncul, Bu ya. Harus ada karena dia tidak ada yang mempengaruhi dia hilang gitu. Nah, karena adalah an-nahiyah, jadi dia mempengaruhi kata kerja tersebut, yaitu pengaruhnya apa, Bu? Menghilangkan Menghilangkan nun. nun menjadi apa, Bu? La taktubu. Gimana, Bu? Masih bingung nggak, Bu? Kalau nggak Jadi ada ya. tadi yang mubrob itu yang mana ya? Ini sekarang yang kita bahas itu semuanya mu'rab. Karena di Hmm. sini kata kerja asli, Bu. Kata kerja mudhari yang asli tanpa ada perubahan apapun kecuali di akhirannya. Kalau di fi'il amr itu adalah bentuk sendiri, bentuk kata kerja sendiri, sehingga ketika diganti domir, maka akhirannya juga harus diganti. Jadi tidak ada pengaruh dari eksternalnya gitu, Bu ya. Bahasanya agak keren dikit, Bu ya. Kalau di kata kerja mudhari itu ada pengaruh eksternalnya, yaitu di la an-nahiyah. Kalau nggak ada la an-nahiyah, dia ditulis seperti pada umumnya. Taktub seharusnya taktubu. Nah, ya kan? Taktuba seharusnya taktubani. Seperti itu. Jadi ada pengaruh eksternal, yaitu la an-nahi, alla nahiyah. Kalau di kata kerja aman memang aslinya seperti itu, Bu. Jadi tidak ada pengaruh dari eksternal. Dia pengaruhnya dari internal aja. Jadi tidak ada yang mempengaruhi dari segi luar. Gimana, Bu Wanita? Bisa dipahami, Bu Wanita? Sedikit. Jadi akhirannya berubah itu hanya segi perubahan domir saja. Jadi bukan karena ada eksternal yang lain gitu. Ya, yang namanya kata kerja kan harus ini kan Bu, menyesuaikan domir kan Bu. Harus bergabung dengan domir ya otomatis bisa berubah-berubah karena ada domir. Tapi biasanya ada pengaruh yang lain yaitu la'an nahiyah sehingga akhirannya bisa lebih berubah lagi gitu maksudnya. Jadi kalau kesimpulannya la an-nahiyah sama fil amr kemarin yang mabni itu adalah fil amr. Yang mu'rab itu fi'lun mudhari, fi'lun mudhari, fi'lun nahi ya. Yang adalah an-nahiyahnya karena kata kerja larangan itu adalah memang dari kata kerja mudhari pada umumnya. Tidak ada perubahan apapun selain di akhirannya. Gitu Bu ya. Tapi kalau fil amr itu memang dibentuk dari kata kerja mudhari. Tapi sebenarnya
proses pembentukan itu ya itu memang dari kata kerja amar itu sendiri. Jadi tidak ada pengaruh yang lainnya atau pengaruh eksternalnya. Karena Sehingga dia dinyatakan mabniyun. Gitu ya. Dia dinyatakan mabniyun. Tidak ada yang bisa merubah akhirannya walaupun nggak mungkin ya kata kerja didahului oleh harfu jazmin, harfu nafyin atau harf yang lainnya. Jadi benar-benar dia itu berdiri sendiri gitu, Bu. Kata kerja amar. Jadi dikatakan adalah mabni. Sama halnya kata kerja madi. Kata kerja madi itu mau ditambahi huruf apapun, mau lakode biasanya lakode kholaqna. Itu tidak ada perubahan juga. Dia mabni ya, mabni. Dia ada perubahan memang karena ada mungkin ketemu fa'il domir baris. Jadi bukan ada karena pengaruh hal-hal yang luar seperti harfu yang lain. Gitu Bu ya. Hmm. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi la taktubu aslinya apa Bu? Taktubu aslinya apa? tak tunggu. Ada huruf nunnya. Jadi apa? Taktubu. Nah, Tubuh. ya aslinya taktubuna. Nah, jadi perubahannya hanya di akhir kan, Bu? Kalau di fil amar kan harfu mudhari'nya hilang semua kan? Tapi kalau di filun nahyi atau di kata kerja larangan itu harfu mudhari'nya adalah tidak dihilangkan. Jadi memang harus menetap. Karena memang filun nahyi itu adalah kata kerja mudhari' pada umumnya. Cuman ya kan? Cuman apa? Dia berubah akhirannya dan penggunaannya juga berbeda dari kata kerja mudhari' pada umumnya. Kalau kata kerja mudhari' pada umumnya itu bisa ada domir mutakalim dan apa Bu? Goib. Tapi khusus. Karena ini ada pengkhususan. Karena di sini kata kerja mudhari' yang khusus mukhatab, maka dinyatakan fi'lun nahyi. Aslinya sama Bu ya, fi'lun nahi dengan fi'il mudhari' sama Bu ya. Beda nama karena ada pengkhususan sendiri ya. Karena di situ apa Bu? Fi'lun nahi di situ hanya khusus kata apa? Domir yang Mukhotob. mukhotob sama seperti kata kerja amar. Bentuknya sama persis kan Bu? Taktubu jadi taktubu. Jadi beda di akhirannya saja karena pengaruh dari la tersebut. Ya, pengaruh dari apa Bu? La ya. Dia menjazmkan. Jadi memang tanda jazm itu aslinya adalah sukun. Nah, maka di sini kalau di fi'il nahyi yang ketahuan sukun hanya satu saja karena yang pakai domir mustatir adalah anta saja kan. Jadi hanya taktub saja. Yang lainnya kayak domir antum dan domir anti. Nah, itu tandanya sama persis ketika jadi amar, yaitu menghilangkan apa, Bu? Menghilangkan nun. Ya. Berarti kalau taktubina, kalau ada la menjadi apa, Bu? La, Nah, di sini ada nih. La taktu, Tubuh. tak tunggu. la taktubi. Nah, di sini taktubina karena adalah menjadi la taktubi. La-nya pasti la yang ini, Bu ya, larangan, Bu ya. Karena ada la yang lain. Di sini kita fokus ke la yang artinya larangan. Jadi yang bukan artinya tidak. Tidak sama jangan artinya beda kan, Bu? Kalau tidak kan dia hanya menafikan eh, kalimat tersebut. Tapi kalau jangan makan. Ya, kalau jangan berarti dia meminta orang tersebut untuk tidak melakukan makan, gitu kan? Meminta seseorang untuk tidak melakukan makan. Gitu Bu ya. Jadi perbedaannya jangan sama tidak itu memang berbeda. Walaupun sama-sama nafyun, tapi perbedaannya adalah kalau jangan itu ada permintaan, kalau tidak itu tidak ada permintaan. Dia hanya sebagai kalimat negatif saja.
Gitu Bu ya, bisa dipahami di sini? Ustaz. Kemudian antuma lagi jadi la taktuba. Seharusnya apa Bu kalau nggak ada la? Taktuba. Taktubani. Halo? Kembali. Taktubani. Kalau antuna la taktubna. Aslinya apa Bu? Nah, itu sudah asli. Nggak ada perubahan sama sekali Bu ya. Kalau semua kata kerja mudhari yang ketemu nun niswa itu mau dikasih huruf apapun tetap seperti itu. Jadi tidak ada bentuk yang lain. Kalau ketemu apa Bu? Nunun niswah. Karena kata kerja mudhari tersebut adalah hukumnya apa Bu? Mabni. Mabni. Gitu ya. Jadi kata kerja mudhari yang ketemu nun niswah itu dihukumi apa Bu? Mabni. Mabni, akhirnya tidak ada perubahan apapun ketika ada pengaruh dari eksternal seperti apa Bu? La an-nahi, ala an-nahiyah. Tidak, walaupun ada pengaruh tapi tetap tandanya seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali. Barofi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita baca sama-sama Bu ya, sambil dihafal ya. Taib, nggak ada ya? Taib. Nah, jamatan. La taktub. Ayo. La taktub. La taktuba. Ayo. La taktuba. La taktubu. La taktubu. La taktubi. Ayo. La taktubi. La taktuba. La taktuba. La taktubna. Ayo. La. La taktubna. Memang terkadang ada kata yang sama. Ini antara pakai la nafiyah atau la nahiyah. Gimana Bu cara membedakan? Kalau la nafiyah itu tanda akhirannya tidak akan berubah. Ya berarti tetap domah atau tetap ada nun. Gitu Bu ya. Bedanya di situ. Misalkan kamu tidak makan di siang hari misalnya. Misalnya berarti la ta'kulu naharon gitu ya. La ta'kulu naharon. Jadi domahnya itu masih ada. Berarti kalau di sini kita simpulkan la di sini adalah la an-nafi, la an-nafiyah. Tapi kalau kita rubah menjadi sukun la ta'kul naharon. Berarti apa artinya Bu? La ta'kul naharon. Jangan makan pada siang hari. Jadi artinya jangan. Beda Bu ya, tanda akhirannya sukun dengan domah pun maknanya jadi berubah drastis. Ya enggak Bu? Yang pertama itu memang mengabarkan kalau kalau kamu itu tidak makan gitu kan. Antara la ta'kulu naharon. Jadi itu hanya sebagai pernyataan saja. Hanya sebagai kalimat kabar saja. Tapi kalau la ta'kul naharon itu adalah kalimat larangan. Jangan makan pada siang hari. Bisa membedakan Bu dari sampai sini? Ya, Ustaz. Halo? Baik. Alhamdulillah. Nah, nanti kalau ada kalimat yang tidak ada harokatnya, pahami. Ini larangan atau cuman pernyataan negatif saja. Jadi kalau nanti ada mengharokat yang lengkap, silahkan dicermati baik-baik. Ya, dicermati baik-baik tulisannya bagaimana gitu Bu ya. Nanti saya kasih contoh misalnya. Saya kasih contoh nanti di latihan berikutnya. Ma'an nafiyah tanfil fi'lal madi. Wa qad silakan diharokati tanfil fi'lal madiyah. Tanfil fi'lal madiyah. Tanfil fi'lal madiyah. Sudah? Sudah, Ustaz. Sudah Bu? Baik. Wa qad tunfal fi'lul mudhari'u
Wa qad tunfal fi'lul mudhari'u wa yakunu zamanuhu lil hali faqat. Wa qad tunfal fi'lul mudhari'u wa yakunu zamanuhu lil hali faqat. Lil hali faqat. Afan Ustaz, diulang Ustaz. Nah, Wakot wa qad tunfal fi'lul mudhari'u. Kok tunfa ya? Afan tanfi ya. Tanfi wakodet. fi'lan mudhari'ah. Jadi memang cara bacanya bisa dua ya. Kalau di sini ya-nya ada titik itu tunfa. Tapi karena ada titik berarti tanfi. Saya salah baca. Wa qad tanfil fi'lal mudhari'ah. Jadi kalau tanfi berarti al fi'lal mudhari'ahnya jadi objek ya. Al fi'lal mudhari'ah. Wa qad tanfil fi'lal mudhari'ah wa yakunu zamanuhu lil hali faqat. Wa qad tanfil fi'lal mudhari'a wa yakunu zamanuhu lil hali faqat. Sudah, Bu? Sudah. Baik. Apa artinya tanfil fi'l mudhari'a? Jadi pada umumnya ma'an nafiyah itu menafikan untuk kata kerja yang madhi. Ma qara'tu, ma darastu, ma dakhaltu, ma dakhala. Ma dakhala Muhammadun, ma dakhalu, ma dakhalat at-talibatu. Misalnya seperti itu. Ma dakhalat Fatimatu. Jadi ma di situ menunjukkan artinya tidak, yang mana diharuskan atau pada umumnya untuk kata kerja apa, Bu? Madi. Madin. Tapi terkadang ada kata kod. Kod di sini kalau untuk ketemu kata kerja mudhari itu artinya kadang-kadang atau biasanya. Ini nggak berlaku di Al-Quran, Bu ya. Kalau di Al-Quran, kode di situ bisa berlaku untuk kalimat penegasan, ya. Jadi kalau untuk kalimat biasa, ini biasanya, Bu, kebanyakan adalah kalimat apa, Bu? Terkadang ya, terkadang. Jadi terkadang kata kerja mudhari itu dia menafikan kata kerja mudhari. Tapi dan terkadang menafikan kata kerja mudhari. Jadi misalkan ma yaqra'u Muhammadun, ya. Ana ma aqra. Jadi biasanya emang bisa. Ya, biasanya juga namanya juga biasanya berarti bisa tapi sedikit ya makanya. Jadi biasanya manafiyah itu bisa juga dipakai untuk kata kerja mudhari dan zamanuhu lil hali faqat, dan zamannya otomatis untuk yang sekarang saja. Nah, kalau yang tanfi fi'il madiyah berarti dia menafikan kata kerja madi, otomatis zamannya juga mati kan, Bu? Maqara tuh berarti saya tidak baca ya tadi atau kemarin. Nah, jadi saya tidak baca, tapi sekarang saya masih baca. Maksudnya seperti itu. Kalau yang kedua, tanfil fi'il mudhari' berarti sekarang dia tidak baca. Ma'aqra'u. Jadi kalau ma ketemu fi'il mudhari', maka zamannya ini harus sekarang saja. Tidak bisa besok, tidak bisa ke kemarin. Jadi zamannya sudah berbeda. Bisa dipahami, Bu, penjelasannya? Jadi ini perbedaannya dari segi kata kerja dan zamannya. Kalau di film madi berarti memang harus zaman yang kemarin. Tapi kalau di film mudhari itu harus zaman yang sekarang. Paham tuh Jamian? Jadi pengaruhnya ke zamannya, Bu ya, ke waktunya tersebut. Pengaruhnya di situ. Nggak ada pengaruhnya berubah jadi sukun, Ustaz. Nggak. Mayakro'u. Jadi bukan mayakro ya. Jadi nggak ada pengaruh dari akhirannya, tanda akhirannya. Kalau ketemu filun mudhari. Bisa dipahami di sini, Bu? Kalau dari segi kaidah, pengaruhnya tidak ada, Bu ya. Jadi akhirannya tidak akan berubah sama sekali. Tapi dari segi makna itu berubah. Jadi kalau fil madi ya fil madi saja, kalau mudhari ya di zaman yang sekarang saja. Lil hali faqat. Ya, di zaman yang sekarang saja. Hal keadaan itu juga ya, ketika keadaan itu juga. Di sini disebutkan madhabtu al fi'lul madhi. Nah, jadi ma ketemu fil madhi sudah
familiar, sudah apa Bu? Sudah biasa gitu kan. Dan banyak yang memakainya. Ma dhahabtu, ma qara'tu, ma kharajtu, ma dakhaltu dan lain sebagainya. Tapi kalau ma asyrabul qahwata, apa artinya Bu? Saya lagi Tidak tidak minum minum kopi. kopi, lagi tidak minum kopi, lagi tidak. Gimana tuh Bu? Ya nggak apa-apa Bu ya. Jadi Yang ini tidak. intinya adalah present tense, gitu Bu ya. Jadi di sini mengungkapkan zaman yang sekarang. Nah, mungkin kemarin dia ini minum kopi, tapi sekarang tambah ma. Nah, berarti sekarang dia tidak meminum kopi walaupun tidak ada tulisan atau zaman di kalimat tersebut. Itu sudah memaknai bahwasanya kalau sekarang dia tidak sedang apa Bu? Minum kopi. Bisa dipahami di sini Bu? Al-fi'l mudhari' manahu al-an. Jadi al-hal itu maknanya ya keadaan itu juga seperti itu. Baik. Bisa dipahami ya? Baik. Kalau di sini kalau nggak ada pertanyaan, kita baca sama-sama Bu ya. Naqra jamatan. Ma dhahabtu. Ayo. Ma dhahabtu. Betul. Terus yang kedua, ma asyrabul qahwata. Ayo. Ma asrabul qahwata. Nah, baik. Ahsantum jami'an. Kemudian kita ke la'an nafiyah. Ke la'an nafiyah itu kebalikannya. Biasanya kebanyakan la'an nafiyah ini digunakan untuk fi'lun mudhari'. Silakan di harokati lagi. La'an nafiyah tuh. Tanfil fi'lal mudhari'ah. Tanfil fi'lal mudhari'a wa yakunu zamanuhu lil mustaqbali. Wa yakunu zamanuhu lil mustaqbali. Sudah, Bu? Yakunu apa? Wa yakunu zamanuhu lil mustaqbali. Lil mustaqbali. Wa qad yakunu zamanuhu lil hali idza dallat alaihi qarinah. Idza dallat alaihi qarinatun. Waqad yakunu Yakunu zamanuhu lil hali idza dallat alaihi qarinatun. Nah, ini memang pada umumnya la'an nafiyah itu untuk kata kerja mudhari'. Cuman untuk penggunaannya gimana? Nah, konsekuensinya adalah dia itu memang zamannya untuk mustakbal pada umumnya, tapi bisa juga untuk zaman sekarang. Ya, lil hali idza dalas alaihi qarinah. Kalau ada tanda-tanda dia itu dilakukan pada hari itu atau pada sekarang itu. Gitu ya. Jadi bisa zamannya yang akan datang. Ini pada umumnya yang zaman yang akan datang ya. La ashrobu. Ana la ashrobu. Ana la ashrobu. Ini maksudnya la nafiyah tidak berpengaruh di kaidahnya juga Bu ya. Maksudnya kalau ada la nafiyah ketemu fil mudhari itu tidak ada pengaruhnya sama sekali pada kata kerja tersebut. Jadi yang sebelumnya doma tetap doma, yang sebelumnya ada nun tetap ada nun, dan lain sebagainya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Tentang la'an nafiyah? Qad yakunu zamanul hal idza dalat. Pokoknya dia itu bisa di zaman sekarang kalau ada tandanya gitu, Bu ya. Intinya seperti itu. Atau entah ada kata eh, ada keterangan yang menunjukkan dia melakukan waktu itu. Kalau dari segi kaidah pokoknya la nafiyah tidak mempengaruhi kata kerja mudhari pada umumnya. Misalkan ana la asyrabu. Berarti di sini la nafiyah la asyrabu. Anta la tashrabu. Berarti di sini la nafiyah karena belakangnya domah. Gitu Bu ya. Misalkan kalau domir anti. Anti la tashrabina al-qahwata. Kamu tidak minum kopi gitu kan. Jadi
Yang sebelumnya ada nun ya tetap ada nunnya tasyrobina. Tapi kalau misalkan kita ganti la an-nahiyah, sama-sama la nih Bu. Nah, tapi yang satu mempengaruhi, yang satu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi yang mana Bu? La nafiyah atau la nahiyah? Yang mempengaruhi kata kerja mudhoreknya menjadi berubah akhirannya. Mana Bu? Halo? Nafiyah. Loh, kok nafiyah? Yang mana? Kebalik Bu ya. Yang Oh, mempengaruhi itu yang la nahiyah. iya. Ya, memang Oh, sama-sama la Bu. Jadi apa yang mempengaruhi? Dia mempengaruhi kata kerja mudoreknya itu menjadi sukun. Atau kata kerja mudoreknya itu jadi menghilangkan nun. Gitu ya Bu Anita. oh La iya. tashrobu. Ah, berarti kan di sini ada pengaruhnya Bu. Dilanya. Ya kan? Yang aslinya tasrobuna. Kalau ada la an-nahiyah menjadi la tasrobu. Nggak ada nunnya. Tapi kalau lanya la an-nafiyah, antum la tashrabunal qahwa. Nah, ya kan? Jadi hanya pernyataan saja. Kalian tidak minum kopi. Jadi di sini lanya la apa, Bu? Kalau nunnya tetap, La halo? Nafiyah. nafiyah. La nafiyah. Bisa membedakan, Bu ya? Ya. Nafiyah sama nahiyah di sini. Walaupun sama-sama la dan la di sini memang pada umumnya ketemu kata kerja mudhari'. Nah, jadi harus tahu perbedaannya la tersebut, ya. Ya. Cuman ada pengkhususannya. Kalau la nahiyah itu khusus domir yang Stop. mukhotob. Kalau la nafiyah bisa digunakan semua domir. Satu. Ini perbedaan selanjutnya, Bu ya. Selain perbedaan dari segi pengaruhnya, yang satu berpengaruh, yang satu tidak berpengaruh. Yang satu dia mengkhususkan domir, yaitu domir mukhotob. Yang satu apa digunakan untuk semuanya. Semua domir. Baik, alhamdulillah. Kita ke contoh sekarang. La adhabu. Nah, ini domahnya tetap ada kan, Bu? Berarti la di sini la apa, Bu? Nafiyah. Nafiyah. Naam. Saya tidak pergi, bukan jangan saya tidak pergi. Jangan saya tidak. Ini juga domainnya kan domain ana. Domain ana nggak mungkin pakai la nahiyah, nggak mungkin, Bu ya. La nahiyah nggak mungkin di domain ana. Al-fi'lul mudhari adhabu. Kemudian la asyrabul qahwatal an. Nah, berarti di sini la adhabu. Berarti kalau nggak ada korinah apapun, nggak ada tanda-tanda apapun, berarti dia la adhabu di sini zamannya apa, Bu? Yang akan datang. Mustaqbal, ya. Ini dilihat zamannya apa, Bu? Mustakbal. Mustaqbal. Kalau tidak ada Korin. tanda-tanda apapun yang menunjukkan zamannya, maka di sini dinyatakan mustakbal. Ini berarti mustakbal, Bu ya. Nah, selanjutnya la ashrabul qahwatal an. Apa artinya, Bu? Saya tidak minum kopi sekarang. Berarti di sini karena ada korinah, korinahnya mana? Nah, yang menunjukkan apa, Bu? Keterangan waktu. Nah, berarti la di sini menjadikan zamannya sekarang. Gitu ya. Kalau ada tanda, kalau ada korinah atau tanda, berarti dia lah di sini menunjukkan apa, Bu? Zaman sekarang, zamanul hal. Tapi kalau sebaliknya tidak ada korinah apapun, maka dia zamannya mustaqbal. Nah, kalau yang kotak yang kanan, perbedaannya dari segi zaman, kalau yang madhab tuh itu zamannya madi. Sudah, nggak no debat ya, karena di sini ketemunya apa, Bu? Fi'lun madin, ya kan? Kalau ma'asyrabu al-qahwata, nah karena ketemu yang fi'il mudhari, maka di sini zamannya hal, gitu, Bu ya. Zamannya apa, Bu? Hal. Jadi perbedaannya kalau di kotak yang kanan madi sama hal, kalau yang kiri mustakbal sama hal. Gimana, Bu? Kesimpulannya bisa dipahami, Bu ya? Nah, coba, akan Ustaz diulangi lagi Ustaz, kesimpulannya Ustaz.
Simpulannya kalau yang kotak yang kanan, yang madi sama yang pertama madi, yang kedua apa Bu? Hal itu sekarang ya, hal itu sekarang. Kalau yang kotak yang kiri, yang merah, yang saya tanda merah itu mustakbal. Kalau yang kedua, yang kiri, yang bagian yang kedua atau baris kedua itu hal. Jadi sama-sama ada halnya ya. Cuman pasangan halnya berbeda. Yang satu sama madi, yang satu sama mustakbal. Gitu Bu ya? Bisa dipahami? Misal ada setengah 6 aja Bu. Tapi nggak apa Bu ya. Penjelasannya panjang tapi materi sedikit nggak apa ya. Yang penting lebih banyak pahamnya. Amin. Gitu Bu ya. Al-fi'lul mudhari' maknahu al-an diwujudil qarinah. Nah, jadi kata kerja mudhari' di sini artinya ya sekarang. Ya karena sudah ada tanda yaitu keterangan waktu al-an. Gimana lagi gitu kan Bu? Sudah dikasih tanda kasih keterangan waktu al-an, ya pasti kata kerja mudhari'nya artinya juga sekarang. Jadi li wujudil karinah artinya apa Bu? Karena adanya tanda. Sudah dikatakan tadi? Al-fi'lul mudhari'u ma'nahu al-an li wujudil qarinati. Sudah Bu? Baik. Jadi kurang 3 kaidah lagi ya. Aduh, nggak bisa sampai target, nggak apa-apa lah. Karena memang yang hadir cuma 2 orang, nggak apa-apa. Jadi yang lain menyimak rekamannya nggak terlalu jauh, nggak terlalu apa namanya banyak ya, nggak terlalu banyak kaidahnya. Nggak apa-apa kan Bu? 2 kaidah dulu Bu. Halo. Ya, nggak apa-apa. Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Yang Baik, penting paham. alhamdulillah. Barakallahu fikum ma jami'an naftatim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra doa kafaratal majlisi.